selamat siang. Perkenalkan, nama saya Octavia Jun dengan NIM 21104173009, kelas M1, jurusan manajemen, dengan mata kuliah Supply Chain Management. Nama dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Jadi, pertama, bab 5, membicarakan tentang apa? Dalam bab 5 ini membicarakan tentang desain jaringan dalam rantai pasokan, di mana kita akan memahami peran desain jaringan dalam rantai pasokan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan desain jaringan rantai pasokan dalam mengembangkan kerangka kerja untuk membuat desain jaringan. Kedua, apa peran dari desain jaringan dalam supply chain management? Peran desain jaringan dalam rantai pasokan meliputi keputusan desain jaringan yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja karena keputusan tersebut menentukan susunan dari rantai pasokan dan segala hambatan yang ada dalam pemicu rantai pasokan lainnya. Juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya rantai pasokan atau untuk meningkatkan daya merespon. Ketiga, sebutkan dan jelaskan 8 faktor yang memengaruhi desain jaringan dalam supply chain management. A. Faktor strategis. Keputusan konfigurasi jaringan menentukan efektif tidaknya strategi yang diterapkan. B. Faktor teknologi. Karakteristik teknologi produksi memiliki dampak yang signifikasi terhadap keputusan jaringan. C. Faktor makroekonomi. Faktor ini meliputi pajak, bea cukai, tingkat kurs, dan faktor ekonomi lainnya, serta memiliki dampak yang signifikasi terhadap kesuksesan atau kegagalan dari jaringan rantai pasokan. D. Faktor politik. Stabilitas politik dalam suatu negara adalah hal yang sangat dipertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peranan dalam pilihan lokasi. E. Faktor infrastruktur. Adanya infrastruktur yang baik merupakan syarat penting untuk mendapatkan fasilitas di suatu daerah atau lokasi. Oke, lanjut. F. Faktor kompetitif. Mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi dari kompetitor untuk merancang jaringan rantai pasokannya. G. Faktor kecepatan merespon dan keberadaan lokal. Memiliki target pelanggan yang dapat merespon dalam waktu yang cepat untuk menempatkan fasilitas yang tertutup bagi pelanggan tersebut. H. Biaya logistik dan fasilitas yang terjadi dalam rantai pasokan dapat mengalami perubahan seperti jumlah fasilitas. Lanjut. 4. Apa yang dimaksud gravity model? Metode yang menentukan suatu kandidat fasilitas saling optimal untuk memenuhi supply atau demand pada suatu target pasar yang berbeda-beda. Lokasi dan juga untuk mengukur arus perdagangan antar negara secara makro. 5. Bagaimana cara kerja gravity model? Titik optimal diperoleh dengan melakukan literasi sampai nilai berubah. Ketika tidak berubah diperoleh nilai TC. 5. Bagaimana cara kerja gravitasi model? Oke. 6. Apa yang dimaksud dengan kapasitatif? Rangkaian dalamnya terdapat komponen kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. 7. Ada beberapa model jaringan distribusi. Ada 6, yaitu manufacture strong with direct shipping, manufacture strong with direct CDNA, and in-transit marine shipping and in-transit marine. Distributor strong with carry delivery, distributor strong with last mile delivery, manufacturer distributor strong with consumer pickup, and retail strong with consumer pickup. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.